Katanya proyek Wush ada markup dan korup. Lah bro, itu kerjasama internasional, bukan tender lokal. Tiap ada proyek besar, ujung-ujungnya selalu sama. Markup, korup, proyek gagal. Dan sekarang, giliran kereta cepat Wush yang jadi sasaran. Tapi pertanyaannya, emang bener ada korupsi? Atau cuma kita yang males mikir? Nih, denger ya. Ini proyek internasional, duitnya bukan dari APBN langsung, tapi dari China Development Bank atau CDB. Dan yang cairin duit bukan pejabat, tapi bank luar negeri lewat sistem audit berlapis. Jadi kalau mau nyolong, lo harus ngegok 3 negara, 2 bank, sama 1 auditor independen dulu. Kuat bos. Duit Wush mayoritas pinjaman dari CDB, dikasih bukan ke pemerintah, tapi ke perusahaan gabungan, KCIC atau Kereta Cepat Indonesia Cina. Isinya BUMN Indonesia kayak KAI, Wijaya Karya, PTPN 8, plus China Railway International Co. Limited. Dana dicairin cuma kalau progres fisik terverifikasi lapangan. Kalau tiang belum berdiri, duit nggak keluar. Jadi markup di kertas nggak bisa lewat, kecuali lu pesulap. Nah, ini bagian paling nyebelin buat yang pengen nyolong. Auditnya tumpuk-tumpuk. Ada BPK dan BPKP dari Indonesia. Ada Ernst Young dan PricewaterhouseCoopers yang ditunjuk buat audit independen lintas negara. Ditambah audit dari CDB, Kementerian BUMN, Kemenhub, dan konsorsium KCIC. Jadi kalau markup bisa lolos dari segitu banyak mata, mending buka sekolah sulap aja, bukan proyek kereta. Nah, ini yang orang sering lupa. Wush punya TKDN tinggi, artinya banyak material dari dalam negeri. Dan semua vendor lokal wajib lolos sertifikasi ETKDN dari Kementerian Perindustrian. Mau naikin harga semen 2 kali lipat, ketahuan dari sistem. Mau nggak kalian faktur baja, auditnya nempel kayak GPS. Karena tiap transaksi punya jejak digital dan bukti rantai pasok. Jadi markup lewat vendor, sulit bro. Sekarang ngomongin partnernya, China. Negara ini zero tolerance terhadap korupsi. Pejabat BUMN yang ketahuan main proyek bisa dihukum mati. Jadi kalau perusahaan China main kotor di proyek lintas negara kayak Wush, bukan cuma proyeknya gagal, tapi karirnya tamat, reputasi negaranya juga jeblok. Dan jangan lupa, kereta cepat ini adalah flagship BRI atau Belt and Road Initiative. Kalau proyek ini sampai busuk, negara lain nggak bakal mau kerja sama lagi. Makanya, mereka justru lebih takut gagal daripada nggak dapat untung. Nah, yang bikin heboh, biaya naik dari USD 6 miliar ke 7,3 miliar. Terus langsung divonis, markup, korup. Padahal kenaikan itu ada alasannya. Terasa diubah karena tanah rawan longsor, desain terowongan dan jembatan diperkuat, pandemi bikin logistik dan bahan konstruksi melonjak. Dan penjelasan lengkapnya ada di video sebelumnya, silahkan lihat. Jadi bukan berarti proyek ini suci dari masalah, tapi ruang buat maling tuh kecil banget. Karena tiap rupiah, baut, dan meter rel diawasi lintas negara. Mau markup, harus bohong ke Indonesia, ke China, dan ke lembaga audit internasional sekaligus. Itu bukan korupsi, itu bunuh diri. Jadi gini, kerjasama internasional kayak Wush itu nggak bisa main-main. Ini bagian dari proyek strategis global China yang juga dipakai di Thailand, Laos, Kenya, dan Ethiopia. Kalau beneran ada indikasi markup dan korupsi, negara lain nggak bakal mau kerjasama sama China. Karena proyek ini bukan cuma soal rel dan kereta, tapi soal kepercayaan antar negara. Jadi kalau masih ada yang bilang Wush itu proyek bancakan, tanya balik aja, auditnya udah baca belum? Atau cuma dengerin Mahfud MD?